Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa SMP kelas 7 semester 2 dengan tema hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, adapun materi pokok pada pertemuan kali ini, Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, Quran Surah Al-Imran ayat 134, dan hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Anak-anakku yang berbahagia, adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa diharapkan mampu membaca dan mengartikan Quran Surah An-Nisa ayat 146 dan Quran Surah Al-Baqarah 153, selanjutnya Quran Surah Al-Imran ayat 134. Siswa dapat menjelaskan kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 146, kemudian Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 134. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mari kita bersama-sama membaca Quran Surah An-Nisa ayat 146. Illallazina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa'tasamu billahi wa ahlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Kemudian mari kita bersama-sama membaca kembali Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemudian kita baca kembali Quran Surah Al-Imran ayat 134. Allazina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amalahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya kita bersama-sama untuk mengetahui kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 146. Kandungan Quran Surah An-Nisa 146 menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, yang artinya adalah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan
ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Anak-anakku, niat yang baik akan menghasilkan perbuatan baik. Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas, hati kita menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Kemudian kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Adapun kandungannya adalah menjelaskan orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Berikutnya adalah kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 134. Anak-anakku yang berbahagia, adapun kandungannya adalah menjelaskan ciri-ciri orang yang takwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Setiap manusia tentu pernah melakukan yang namanya kesalahan. Kesalahan dan kehilapan adalah fitrah yang melekat pada diri manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti bahwa manusia yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Akan tetapi anak-anakku, manusia yang baik itu adalah manusia yang menyadari kesalahannya dan segera bertaubat kepadanya. Anak-anakku sekalian, itu yang Bapak dapat sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mari kita belajar terus, berlatih untuk bisa menjadi orang yang sabar, pemaaf, dan ikhlas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.